Gue suka banget nonton film di bioskop. Bahkan gue tuh tipikal orang yang kalau nonton film di bioskop, itu ngabisin lebih banyak uang untuk cemilannya daripada tiket filmnya itu sendiri. Sombong amat. Soalnya nikmatin film tanpa nyemilin popcorn tuh kayak ada yang kurang gitu. Iya. Tapi kalian tahu nggak, kalau popcorn itu sempet dilarang loh di bioskop. Yuk, langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Zaman dulu, bioskop itu cuma bisa dinikmatin sama orang-orang yang berduit. Menurut penulis dan akademisi Amerika Serikat yang fokus pada tema sejarah makanan, Andrew F. Smith, jadi sebelum tahun 1930 tuh para pemilik bioskop nolak untuk menjual popcorn karena dianggap nggak perlu dan merusak martabat bioskop kepada para pelanggannya. Nah, di masa itu tuh penjual popcorn dinilai berpakaian jorok dan nggak ngikutin prosedur yang higienis, di mana itu adalah hal yang disukai oleh kalangan menengah ke atas. Pemilik bioskop juga nganggep kalau ngejual makanan ringan kayak popcorn atau soda, itu lebih banyak ngasilin mudorotnya daripada ngasilin profit. Emang apa sih nggak boleh? Soalnya nih ya, banyak bioskop-bioskop yang ngelapisin lantai lobinya itu pakai karpet mahal. Mereka nggak mau gitu kalau karpet-karpet mahal itu harus rusak karena tumpahan popcorn atau soda. Mereka juga khawatir sama aroma mesin popcorn pas lagi beroperasi. Itu bakal ngeganggu keasikan penonton. Karena sebagian besar bioskop di Amerika saat itu nggak memiliki ventilasi udara gitu. Dan kalau disuruh untuk pasang ventilasi udara, mereka tentu saja nggak mau gitu. Karena bakal ngurangin keuntungan mereka. Di tahun 1930-an, terjadilah krisis ekonomi di Amerika Serikat atau dikenal dengan Great Depression. Dan itu ngasih dampak ke bioskop-bioskop. Jadi waktu para juragan bioskop mangkas harga tiket biar bisa tetap eksis di tengah krisis ekonomi, mereka ngelihat para pengunjungnya justru melipir dulu ke pedagang popcorn yang jualan di luar bioskop. Dan itu bikin pemilik bioskop sadar kalau popcorn adalah bisnis yang menguntungkan meski dalam keadaan krisis. Dan kebetulan, sejak 1925, ternyata seorang insinyur listrik asal Montana, yaitu Charles T. Manley, udah nemuin alat pembuat popcorn elektrik yang punya mesin bersih dan cocok untuk digunain di dalam ruangan. Sejak itulah, mesin tersebut marak digunakan oleh para pedagang popcorn di luar bioskop tadi. Dan gak butuh waktu lama, para pemilik bioskop akhirnya pada beli alat tersebut untuk kemudian menjual popcorn di dalam bioskop mereka. Kemudian bisnis popcorn ini pun meledak dan berkembang pesat. Pak Smith juga bilang nih, ternyata ada segelintir orang yang gak suka sama kehadiran popcorn di dalam bioskop. Nah, ada rancangan undang-undang yang dikirim ke legislatif di Oregon, Amerika Serikat. Kalau di kita mungkin disebutnya DPRD ya. Yang isinya tuh ngelarang kehadiran popcorn di dalam bioskop. Jadi pencetusnya ini kesel karena suara orang-orang ngunyah pas lagi mulai filmnya tuh ngeganggu dia gitu. Tapi pas pemilik teater ini ngelapor kalau 75% pelanggan mereka itu makan popcorn dalam bioskop, RUU itu akhirnya tidak digubris sama badan legislatif. Masih menurut Pak Smith nih, salah satu faktor yang bikin popcorn begitu populer di kalangan masyarakat adalah karena aromanya yang sangat menggoda. Bahkan nih ya, banyak pemilik bioskop yang berupaya untuk memaksimalkan aroma popcorn itu selama lagi dibuat. Tujuannya untuk menarik minat para pengunjung. Padahal dulu kan sebelum krisis ekonomi, para pemilik bioskop tuh benci banget sama aroma popcorn ya. Tergiur sama keuntungannya, pemilik bioskop kemudian mulai fokus untuk ngejual popcorn ketimbang makanan ringan lainnya. Bahkan nih ya, beberapa pemilik bioskop tuh ada yang melatih dan mempekerjakan gadis-gadis nih sebagai para penjual popcorn di dalam bioskopnya demi menarik minat para pengunjungnya. Penjualan popcorn di bioskop pun mulai diikuti oleh bioskop-bioskop lain di berbagai negara, termasuk di Hindia Belanda. Menurut Tanu TRH nih, dalam Batavia, kisah Jakarta tempo dulu, sudah menjadi kebiasaan para pengunjung bioskop di zaman kolonial Belanda untuk membeli makanan ringan untuk disantap saat menonton film. Nah, kehadiran popcorn di bioskop-bioskop tanah air menggeser makanan-makanan ringan lainnya yang dulu menjadi favorit mereka, seperti kacang Arab dan pala manis.
Nah, teman-teman Historia, itu dia seputar gimana sih kok popcorn bisa identik dengan nonton di bioskop. Pokoknya pantengin terus YouTube historia.id, karena bakal banyak tema-tema yang akan dibahas di episode berikutnya. Gue Fitra, this is Historia ID, sampai jumpa di episode berikutnya.